Nah, buat kalian nih yang mau berlangganan dengan harga yang terjangkau untuk aplikasi seperti Canva, Capcut, YouTube, dan lain-lain, kalian bisa langsung chat WA admin. Buat order nomornya udah aku cantumin di video dan di deskripsi. Jangan lupa order ya. Orang bilang gunung itu bukan cuma tumpukan tanah dan pepohonan. Ia menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Lalu hatimu cukup diam untuk mendengarnya. Awal masuk SMA, ada namanya ospek kalau dulu. Sekarang entah sudah jadi apa namanya. Terakhir, anakku SMP namanya MPLS. Ospek sendiri berjalan 6 hari di sekolah baruku, termasuk pembimbingan kelas. Aku masuk di kelas 1. Waktu itu murid angkatanku cukup banyak. Sekolah yang asri, selain terletak di kaki gunung, terbesar di Jawa Barat. Di lingkungan dan taman sekolahku masih banyak pohon-pohon besar. Di kelas aku punya 3 teman dekat, Yuli, Winan, dan Siska, yang akhirnya membentuk sebuah geng kecil berisi 4 orang cewek. Kami seru, gokil, ceria. Saking dekatnya, mereka bertiga sering menginap di rumahku. Yuli, dia rumahnya jauh beda kecamatan dan dia kos di dekat sekolah. Winan, masih satu kecamatan yang setelah lama ngobrol ternyata rumahnya dekat dengan saudara jauhku. Siska juga kos, dia asli Cilacap. Suatu hari sepulang sekolah, aku sedang duduk santai di rumah. Abah datang ke rumah mengajak kalau kamu mau ikut berziarah ke sebuah tempat yang cukup terkenal di daerahku. Mau ikut ziarah enggak? Katanya ke bapak dan ibu yang sedang menikmati uli ketan goreng. Ah, takut nggak kuat nanjak bah, kata ibu, yang memang bukan tipe pendaki apalagi penjelajah. Nenekku bilang kalau ibu dari kecil tipe princess, gak mau ke sawah atau ke kebun, sukanya bersolek. Aku ikut, teriakku dari dalam rumah sambil bergegas keluar. Abah, aku ikut sama teman-teman ya, pintaku pada Abah. Tapi naiknya gak pakai mobil atau motor loh ya. Abah mau antar Aiwan, dia mau ziarah. Siap bah. Berapa jauh emang bah? Tanya aku lagi. Dari jalan turun angkot, kita menempuh jalan menanjak ke puncak bukit sekitar 3 jam. Berjalan kaki, kata Abah. Ikut, aku langsung jawab dengan semangat. Tapi ada beberapa syarat. 1, gak boleh berkata kasar, gak sopan, jorok, kotor. 2, tidak boleh berbuat aneh-aneh. 3, tidak boleh bilang capek atau bertanya masih jauh enggak, atau perkataan yang pesimis. Siap, laksanakan bah. Dengan semangat, aku menyetujuinya. Karena memang geng aku itu bukan tipe itu semua. Kami hanya sekumpulan cewek agak tomboy, bersemangat, periang, dan ceria. Kita akan berangkat lusa, jam 1 siang. Perkiraan sampai di kaki bukit dengan angkot jam 3. Pas nanti nyampe ke tempat ziarah pas maghrib. Baik bah, siap. Esok paginya, dengan bersemangat aku ceritakan rencana itu pada gengku. Semua antusias, kecuali Siska. Dia murung gak bisa ikut karena dia harus menjaga adiknya yang dititipkan bersamanya di kos sebelum bapak ibunya berangkat ke Bandung hingga 5 hari ke depan. Plan tetap berjalan. Akhirnya di hari yang sudah dijanjikan kami berkumpul untuk siap-siap berangkat ke tujuan, yaitu tempat ziarah. Aku, Yuli, dan Winan sudah bersiap dengan tas gendong yang diisi sedikit berbekalan. Kami berangkat berjumlah 6 orang. Aku, Yuli, Winan, Abah, Kakak Han, dan Kak Iwan. Sedikit cerita asal mula acara ziarah ini adalah permintaan Kak Iwan yang mau ziarah dan minta didampingi Abah sebagai sesepuh yang mengerti hal seperti ini. Abah adalah orang yang cukup dihormati di kampungku. Dulu dia mengajar silat dan suka diminta tolong jika ada yang mengalami hal-hal agak aneh. Kak Iwan katanya mau coba ikut seleksi polisi lagi setelah tahun sebelumnya gagal karena kurang. Abah kembali memberikan briefing sebelum kami berangkat. Tujuan kita adalah berziarah, mendoakan yang sudah berpulang pada Allah, mensyukuri kehidupan kita,
bermunajat pada Allah atas apa yang kita harapkan, merenung melihat alam lebih luas dari ketinggian yang Allah ciptakan, begitu hebat tanpa tertandingi, supaya kita sadar betapa Allah Maha Kuasa. Ingat, jangan membuat kotor, kerusakan, berkata yang tidak baik, jangan mengeluh. Begitu kira-kira yang masih aku ingat kata-katanya. Tepat setelah sholat zuhur dan makan siang, kami mulai jalan menuju jalan raya provinsi yang jaraknya sekitar 1,5 km. Dari sana, nanti kami naik angkot menuju kota, lalu sambung angkot lain menuju lokasi kaki bukit. Singkatnya, kami tiba di kaki bukit pas jam 3 sore, lalu kami berenam mulai jalan kaki menuju tempat tujuan. Jalannya masih jalan aspal, melewati perkampungan yang cukup padat. Kami terus berjalan sambil berbincang ringan. Makin terus, mulai terasa jalan semakin menanjak. Agak mulai sepi nih obrolan. Jalannya sih jalan biasa beraspal, tapi kecil, hanya cukup satu mobil. Meskipun waktu itu masih banyak jalan bolong-bolong, makin naik, subhanallah, indah sekali ya Tuhanku. Kami berada di jalan di punggung bukit kiri kanan, lembah hijau nan indah. Di belakang kami, rumah-rumah penduduk nampak indah di bawah matahari senja yang jingga. Makin lama semakin hilang matahari, jalan juga semakin nanjak membuat nafas ngos-ngosan. Tapi kami sama sekali tidak mengeluh. Bahkan sering aku dan teman-teman, ayo kita lomba lari di tanjakan itu. Lihat langitnya indah sekali, lihat pohonnya keren banget, dan kami tertawa ringan tanpa beban. Alhamdulillah, tepat kami sampai di puncak pas azan maghrib berkumandang. Kami langsung menuju masjid untuk sholat sekalian istirahat sejenak. Yang membuat aku dan teman-teman kaget adalah ternyata banyak sekali orang. Lebih mirip pasar malam daripada dibilang tempat ziarah. Awalnya kami kira ada hajatan, tapi ternyata mereka juga peziarah. Selepas sholat maghrib dan istirahat, minum kopi dan makan gorengan di sebuah warung samping masjid. Di sana banyak yang jualan, mulai dari jualan makanan, minyak-minyak, batu-batu. Pokoknya kayak pasar malam. Kami diajak Abah ke sebuah rumah sederhana di dekat situ. Assalamualaikum, sapa Abah di depan pintu rumah yang terbuka karena banyak orang di sana. Semua yang ada menjawab, Waalaikumsalam. Ternyata itu rumah juru kunci teman-teman. Dan orang-orang di sana sama sedang antri juga minta diantar sang juru kunci ke tempat ziarah yang merupakan makam dari seorang prabu tersohor di daerah kami. Aku dan teman-teman hanya menunggu di luar saja. Kami duduk di teras rumah itu sambil terus berbincang mengenai serunya perjalanan. Tidak lama, Abah dan beberapa orang termasuk sang juru kunci keluar dan mengajak kami segera mengikuti mereka. Aku, Yuli, dan Winan bergandeng bertiga, berjalan mengekor di belakang Abah dan Kak Iwan. Setelah berjalan kurang lebih 700 meter, kami masuk ke sebuah pintu gerbang dari besi bercat putih, lalu menyusuri jalan yang cukup jauh dan gelap, mungkin sekitar 500 meter dari gerbang. Nampak sebuah bangunan bertapa tanpa dinding. Lantainya sudah diberi ubin putih, rapi dan bersih. Di tengah bangunan ada makam yang nisannya dibungkus kain putih. Bunga tabur memenuhi bagian makam tersebut. Kalau tidak salah ada 3 makam di sana. Makam dan lokasi itu tidak sepi, ramai malah. Kami bergantian dengan rombongan lain untuk berdoa. Kami bertiga tetap pegangan tangan. Suasana di sekeliling gelap dan kemenyan terus mengepul, menambah suasana mistis makin terasa. Begitu kami duduk berbaris di belakang Abah, Abah langsung menengok ke arah kami. Ingat, mendoakan, kata Abah. Kami mengangguk. Sang kuncen kembali menambah kemenyan ke perapian yang ada di bagian kepala makam, menaburkan bunga dan mulai berdoa. Aku sendiri berdoa dengan mengirim Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas ke almarhum satu persatu yang merupakan prabu di kerajaan lampau di daerah kami, serta beberapa nama lain yang merupakan anak dan ayah dari sang prabu. Tidak ada yang aneh di sana, tidak terjadi hal horor atau lainnya.
karena cukup ramai juga. Kalau tidak salah rombongan kami aja tidak kurang 12 orang. Belum lagi rombongan yang sedang antri di belakang kami. Tidak ada suara atau penampakan selain belayan angin sejuk yang aku rasakan dari pundak hingga punggungku. Selesai dari tempat itu, ternyata kami ditinggal sang juru kunci. Kami mengikuti langkah Abah menuju sebuah tempat yang agak tinggi, menaiki anak tangga dari tanah dengan penyangga bambu. Mau kemana kita? Kita ke Patilasan, kata Abah. Kami mengangguk mengikuti. Sampai di sebuah tanah agak datar, Abah berkata, "Ayo, yang bisa hitung anak tangga ini sampai atas jumlahnya berapa dan sama, berarti hebat." Di hadapan kami adalah susunan anak tangga dari tembok dengan lebar sekitar 1 meter, dan di sisi kanan kirinya ada pegangan dari besi. Kita pegangan dan melangkah setiap anak tangga barengan dan berhitung bareng-bareng, kataku yang disambut anggukan semangat kedua temanku. 1, 2, 3. Berbarengan kami berhitung berdasarkan jumlah anak tangga yang kami pijak. 380, 381. Jalan masih terus. Anak tangga semakin curam, kaki semakin berat, nafas kami ngos-ngosan. 615, kataku. 609, Yuli menyeru. 631, Winan ikut mengucapkan hitungan akhirnya. Dan kami bengong lah. Gak ada yang sama. Mana yang benar? Dalam kebingungan di ujung tangga kami dipanggil Abah untuk segera mendekat ke sebuah gundukan seperti batu-batu. "Berapa?" kata Abah. Kami tertawa karena punya jawaban yang berbeda. Kak Han 582, Kak Iwan 598. Gak ada yang sama, entahlah kami kecapean atau gimana. Abah menyuruh kami duduk di depan tumpukan batu yang di pagar itu. Katanya itu Tugu, Patilasan, patih tersakit kerajaan saat moksa. Kami kembali berdoa, mendoakan almarhum dimanapun berada untuk diampuni segala dosa dan diterima segala kebaikannya. Setelah berdoa, kedua temanku Yuli dan Winan mundur. Mereka duduk di antara peziarah lain. Kondisi di sini juga ramai ya. Sepertinya lebih dari 50 orang, mungkin 100-an ada. Aku tetap berada di samping kanan Abah, duduk bersila mengikuti wirid yang diucapkan Abah. Subhanallah dan la ilaha illallah secara terus-menerus. Kak Iwan di bagian lain sebelah kiri kami terlihat mencoba mengantri. Antri apa? Antri mengangkat batu sebesar kepala. Aku lihat ada yang dengan mudah mengangkatnya. Ada yang kesulitan sampai tidak bergerak sama sekali. Ada yang bisa tapi kesulitan hanya sampai selutut. Macam-macam dan aku gak paham. Aku lihat sambil terus berzikir. Kak Iwan giliran mengangkat batu itu. Sebelumnya kulihat dia memejamkan mata seperti berdoa dan mengucap sesuatu, lalu menunduk untuk mengambil dan mengangkat batu tersebut. Lalu Kak Iwan mengangkatnya, dan batu itu terangkat dengan mudah hingga lampaui kepala. Aku kembali fokus pada zikirku sambil melihat sekeliling. Rupanya tempat ini adalah tempat tertinggi dan kami berada di puncaknya. Tidak terlalu besar areanya. Sekeliling adalah lembah yang cukup curam dengan dipenuhi pohon-pohon pinus. Aku melihat ke langit, cantik sekali. Langit yang biru dengan sedikit awan putih, diterangi bulan yang hampir penuh di antara daun-daun pucuk pinus. Jam 1 aku baru berhenti berzikir, mundur dan menghampiri kedua temanku. "Dingin ya, aku sampai sakit gigi," kata Winan. "Iya nih hujan, mana kita gak bawa payung," kataku. Tiba-tiba seorang bapak yang duduk dekat kami yang juga peziarah menjawab, "Bukan hujan, ini embun." Aku baru tahu ternyata embun di gunung itu turun seperti hujan. Yang pasti udara semakin dingin. Abah masih berada di depan tugu itu dan masih berzikir. Kak Han dan Kak Iwan duduk tidak jauh dari kami. Para peziarah lain juga duduk di tanah, alas seadanya mengelilingi tugu tersebut. Aku melihat-lihat sekeliling, hanya gelap dan pohon pinus. Jauh di sana di lembah hanya terlihat pucuknya saja. Berarti lumayan dalam lembah sekeliling. Kami duduk itu berderet, melihat ke arah yang sama, yaitu ke barat.
Begitupun peziarah lain yang sederet, otomatis pandangan kami ke arah yang sama. Sambil duduk merasakan dingin, aku nggak bawa jaket, hanya pakai celana jeans, kaos t-shirt, topi, dan sepatu. Aku terus melantunkan zikir. Apa itu? Kataku pelan. Aku terus memperhatikannya. Sebuah benda bulat bersinar, sebesar bola kasti. Sinarnya cukup terang, tapi sama sekali tidak menyilaukan. Cahayanya lembut berwarna biru. Apa sih? Jangan nakut-nakutin kata Yuli. Enggak. Lihat itu, apa yang bersinar? Sambil aku menunjuk bola itu yang bergerak dari bawah ke atas, tapi di samping pohon pinus. Gak ada apa-apa, kata Winan menimpali. Masa mereka gak lihat sih? Kami kan duduk berempat dan melihat ke arah yang sama. Posisi bola itu tepat lurus di pandangan kami dan begitu bercahaya di antara gelapnya lembah. Gak mungkin gak menonjol dan gak terlihat. Benda bulat bercahaya itu muncul dari bawah, tempat di mana kami terhalang peziarah lain yang menghadap timur. Kami menghadap barat. Di tengah itu patilasan. Ada pohon pinus yang cukup besar, mungkin diameter 50 cm, dengan tinggi pohon sekitar 10 meteran. Nah, bola bercahaya itu muncul dari bawah, dekat akar pohon, dan bergerak di samping pohon ke atas secara lurus, dan perlahan hingga ketinggian mungkin 6-7 meter. Lalu, dia seperti menghilang di ketinggian 6-7 meter. Namun itu berulang. Hanya selang 2 detik, dia muncul lagi dari bawah, bergerak naik lagi dengan lambat dan hilang lagi di ketinggian yang sama. Begitu terus berulang dan itu lama. Mungkin sekitar 12-15 kali berulang. Aku nggak hitung persis karena aku malah seperti kena sirup. Aku hanya memandangi dan mengikuti gerakan bola bercahaya itu dari bawah ke atas terus saja, sambil tersenyum dalam hati. Lebih ketakjub sih karena cahayanya yang lembut dan gimana ya, bagus aja. Sampai akhirnya dia tidak muncul lagi. Jam 4 subuh kami memutuskan untuk turun dari patilasan dan kembali menuruni anak tangga yang jumlahnya selalu tidak sama. Ngopi dan sarapan di warung bawah dekat masjid. Tidak lama azan subuh berkumandang. Kami sholat subuh lalu melanjutkan turun untuk pulang. Itu adalah kali pertama saya melihat benda yang tidak bisa dijelaskan. Aku dalam keadaan sadar, tidak bermimpi dan tidak berhayal. Tapi yang melihat kenapa hanya aku, padahal kedua temanku, Kak Han dan Kak Iwan, juga puluhan peziarah lain yang menghadap ke arah yang sama. Kok nggak lihat? Sementara bola bercahaya itu kan bukan sekelebatan, tapi berulang-ulang dan cukup lama terlihatnya. Jika aku hitung sekali, dia muncul dari bawah sampai ke atas, mungkin sekitar 7 detik, dan berulang belasan kali. Jika itu benda yang nyata, seharusnya paling tidak ada beberapa orang yang juga lihat. Apalagi ini benda bercahaya di antara kegelapan. Warna biru menyala seperti neon di latar hitam, bergerak dan berulang. Masa enggak ada yang lihat? Sampai sekarang 24 tahun berlalu, saya masih sangat jelas mengingat pemandangan itu, tapi saya tidak tahu apa itu. Singkatnya, jam 6 pagi kami sudah sampai di kaki bukit dan pulang naik angkot. Beberapa bulan kemudian Kak Iwan datang dengan tergesa dan sambil menangis menemui kami keluarga dan Abah. Dia dinyatakan lolos sebagai anggota polisi dan langsung ditempatkan di Polda, sebuah provinsi yang baru memecahkan kala itu tanpa uang ini itu. Tahun berikutnya aku tertrigger. Di momen yang sama saat kelas 2 SMA, aku kembali mengajak teman-temanku untuk ziarah itu lagi. Tapi dengan tujuan bukan ziarah, hanya hiking saja. Dan yang ikut cukup banyak, ada 7 cewek dan 2 cowok. Kami mendaki tidak sampai tempat ziarah, hanya sampai punggung bukit yang waktu dulu aku ingat pemandangannya sangat bagus. Kami berkemah di sana. Dan banyak banget muda-mudi yang juga berkemah di sana, mungkin ratusan. Sore kami sampai di lokasi itu, sekitar jam 4. Kami mengambil lokasi tidak jauh dari jalan dan agak dekat rumah penduduk. Makan-makan perbekalan, bercanda dan bernyanyi karena salah satu teman kami yang cowok bawa gitar. Tidak lupa kami foto-foto.
Aku membawa kamera Nikon yang sudah diisi film kosong dari Konica. Semalaman kami bergadang dan ternyata seramai itu. Orang tua, muda, hilir mudik yang naik dan turun. Seminggu kemudian film kamera habis, hanya berisi 36 kali jepret. Aku ke kota sepulang sekolah untuk mencuci foto tersebut. Setelah roll film aku serahkan dan membayar 50% DP. Aku pulang dan dijanjikan foto akan selesai dalam waktu 3 hari. Antusias melihat foto-foto kami, aku bergegas ke kota lagi. Tempat percetakan foto itu adalah yang terbesar di kotaku, makanya harganya lebih murah dan lebih cepat. Sampai di percetakan dan studio foto itu, aku memberikan kwitansi yang kemarin, dan pelayan wanita segera ke ruang cetak untuk mengambil fotoku. Tapi tidak lama seorang pria sudah agak berumur, mungkin 55 tahun, beruban dan agak gemuk ikut keluar dari ruang cetak. Wajahnya agak khawatir. Wah, jangan-jangan fotoku gagal. Neng, ini foto-foto punya si Neng, tanyanya sambil memegang amplop kertas. Iya pak, kenapa? Jawabku balik bertanya. Ini Bapak Lem ya, nanti lihat fotonya di rumah aja. Jangan di sini atau di jalan, katanya dengan serius. Mbak pelayan juga hanya menguntit bingung di belakang si bapak. Oh iya pak, jawabku tanpa banyak tanya lagi. Soalnya di studio foto itu juga banyak orang. Aku bergegas pulang setelah membayar kekurangan yang tertera di bon. Penasaran kenapa sih? Sampai di rumah aku membuka amplop berisi foto dan klisa itu. Satu persatu aku lihat. Bagus, kecuali yang malam. Emang gelap, jadi agak buram. Dan mata kami menjadi merah. Aku membolak-balik sebuah foto yang gambarnya agak kurang aku mengerti. Agak berbayang di sisi kanan. Aku perhatikan lagi. Kok gini? Bapak, aku memanggil bapak. Dan bapak menghampiriku selalu dengan segera. Setiap anaknya teriak, bapak selalu sigap menghampiri. Pah, lihat pah. Sambil aku tunjukkan ke bapak satu foto absurd itu. Tukang foto nyuruh bukanya di rumah. Gak bilang kenapanya. Di foto itu kami bersembilan. Aku ingat yang mengambil foto adalah pendaki lain yang kuminta tolong. Karena kami pengen ke foto semua. Aku berada di sisi paling kiri. Teman-temanku yang barisan depan duduk, termasuk Lestari temanku. Dia di depan posisi paling kanan. Dan yang belakang berlutut, termasuk dua cowok, Dadan dan Harry. Yang aneh ada di bagian kanan. Jelas di posisi itu Lestari duduk di depan. Namun di belakang Lestari ada Lestari lain yang ikut posisi berlutut. Jadi Lestari ada dua. Yang bikin aku takut, Lestari yang di depan tersenyum simpul, sementara Lestari yang belakang tersenyum lebar dengan gigi runcing berwarna coklat. Foto Lestari yang di belakang yang aneh tidak terlalu nyata 3D, tapi agak membayang tapi masih terlihat jelas. Bahkan di bagian badannya seperti transparan karena pemandangan di belakangnya juga masih terlihat. Bukan hanya itu, ketika diperhatikan ke bawah, bagian kaki Lestari yang asli terlipat di depan karena dia duduk bersila, sementara yang belakang ternyata tidak berlutut, tapi memang dari perut ke bawah itu mirip kaki anjing. Bahkan salah satu kakinya yang tidak terhalang Lestari yang asli di depan terlihat jelas. Kaki anjing berwarna coklat, sementara di sekeliling kami sangat ingat tidak ada anjing. Bapak segera mengambil wudhu siang itu. Sholat dan foto itu dibawa. Mungkin bapak berdoa khusus supaya kami terlindungi. Sampai tahun 2005 ketika saya menikah, foto itu masih ada dan saya tunjukkan kepada suami.